Assalamualaikum, perkenalkan namaku Irnawati Yunia dari Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya. Kali ini aku akan membahas mengenai PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat sebagai salah satu upaya preventif pencegahan penularan penyakit infeksi. Apa sih PHBS itu? PHBS ialah sekumpulan perilaku yang dipraktekkan atas dasar kesadaran yang merupakan hasil dari pembelajaran dan menjadikan seseorang tersebut mampu menolong dirinya sendiri secara mandiri di bidang kesehatan. Tujuan dari PHBS itu sendiri ialah meningkatkan kualitas kesehatan melalui penyadaran pengetahuan, lalu individu menjalani perilaku kehidupan sehari-hari yang bersih dan sehat, serta mencegah penularan penyakit. Lalu apa sih akibatnya jika kurang kesadaran akan berperilaku hidup bersih dan sehat di rumah sakit? Rumah sakit memang merupakan tempat pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi salah satu tempat sumber penularan penyakit infeksi seperti pneumonia, TBC, tipes, dan lain-lain yang dapat ditularkan atau diperoleh dari petugas kesehatan, orang sakit atau pasien itu sendiri, pengunjung yang memang sudah sakit, ataupun kondisi lingkungan rumah sakit. Maka dari itu, perilaku hidup bersih dan sehat sangat diperlukan sebagai salah satu upaya pencegahan penularan penyakit infeksi. Perilaku hidup bersih dan sehat yang pertama ialah mencuci tangan dengan baik dan benar. Mencuci tangan dapat membunuh kuman yang ada di tangan dan mencegah penularan penyakit. Lalu bagaimana sih cara mencuci tangan yang benar? Yang pertama, ambil sabun dan di bawah aliran air mengalir, gosok antar telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung tangan dengan telapak tangan lainnya. Yang ketiga, gosok antar telapak tangan dan di sela-sela jari. Kemudian yang keempat, jari jemari sisi dalam kedua tangan saling mengunci dan menggosok. Yang kelima, ibu jari digenggam telapak tangan lainnya, lalu digosok dengan gerakan berputar, begitu pula sebaliknya. Dan yang terakhir ialah gosok ujung tangan dan kuku dengan telapak tangan lainnya. Lalu bilas dengan air bersih ya. Menggunakan air bersih. Bentuk penggunaan air bersih ialah untuk minum, untuk mencuci tangan, setelah dan sebelum menggunakan toilet. Ciri-ciri air putih yang bisa diminum dan bebas kuman ialah jernih, tidak berwarna ataupun keruh, tidak berbau, dan tidak memiliki rasa. Jadi, kita jangan memakai air kotor yang berwarna keruh, berbau untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Yang selanjutnya ialah menggunakan jamban sehat. Kita tidak boleh membuang air kecil dan membuang air besar secara sembarangan di mana saja, karena bisa mengundang serangga dan binatang yang dapat menyebarluaskan bibit penyakit seperti lalat dan kecoa. Kita harus membuang BAK dan BAB di tempatnya seperti di kamar mandi agar lingkungan menjadi bersih, sehat, nyaman, dan tidak berbau. Selanjutnya ialah membuang sampah pada tempatnya. Sampah adalah sarang kuman dan bakteri. Jadi, membuang sampah sembarangan menyebabkan terjadinya berkembangbiakan penyakit. Contoh, membuang sampah yang benar ialah di tempat sampah. Tidak merokok sembarangan. Kita tidak boleh merokok sembarangan di kawasan institusi kesehatan. Dimaksudkan agar tidak membahayakan kesehatan diri sendiri dan orang lain, karena asap rokok itu sendiri mengandung bahan berbahaya seperti nikotin, yang salah satunya dapat menyebabkan kanker, kerusakan paru, dan lain-lain. Tidak meludah sembarangan. Kenapa? Karena di dalam ludah terdapat mikroorganisme, bibit penyakit yang bisa hidup beberapa jam dalam udara bebas. Jika kita meludah sembarangan dan bibit penyakit tersebut mengenai orang lain, tentunya kita dapat menularkan penyakit ke orang lain. Maka dari itu kita dilarang untuk meludah sembarangan. Lebih baik kita melakukannya di kamar mandi ataupun dengan tisu dan setelah itu dibuang. Perilaku hidup bersih dan sehat yang terakhir ialah menggunakan masker yang benar. Menurut Germas Kemenkes 2020, dengan adanya wabah COVID-19, tentunya penggunaan masker diwajibkan dalam kehidupan sehari-hari yang bertujuan untuk meminimalisir penyebaran virus serta melindungi diri dari penyakit.
Lalu bagaimana sih cara memakai masker yang benar? Yang pertama, tutup mulut, hidung, dan dagu. Pastikan masker yang berwarna berada di sebelah depan. Yang kedua, tekan bagian atas masker supaya mengikuti bentuk hidung dan tarik ke belakang ke bagian bawah dagu. Yang ketiga, lepas masker yang telah digunakan dengan hanya memegang tali, langsung dibuang ke tempat sampah. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun ya setelah membuang masker ke tempat sampah, dan biar bersih, ganti masker secara rutin apabila kotor dan basah. Sekian pembahasan mengenai perilaku hidup bersih dan sehat sebagai salah satu upaya preventif pencegahan penularan penyakit infeksi di institusi kesehatan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Sampai jumpa.